Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please yes. Okay, thank you. Hai, selamat datang ke Legacy.tv dalam satu lagi video perbincangan untuk surat Ibrani. Dan inilah episod yang ke-11. Macam video lepas saya tak ingat episod yang keberapa kan. Dan inilah episod yang ke-11. Dan sekarang kita melihat kepada bab yang baru, yaitu dalam bab yang ke-9. Nah, dalam bab yang ke-9 kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Kerana apabila kita perhatikan dalam bab yang ke-7 hingga bab yang ke-8, banyak penulis menyatakan tentang Yesus ialah perantaraan, mediator dalam bahasa Inggeris. Tapi dia tak berapa jelaskan bagaimana Yesus menjadi mediator dan sebagainya. Tapi apabila kita pergi kepada bab yang ke-9, dia menjelaskannya dengan lebih lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan perantaraan ataupun mediator. Dan kita sudah melihat juga berkali-kali kita melihat bagaimana Yesus ialah mediator untuk perjanjian baru yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi bab yang ke-9 dia menekankannya dengan lebih lagi lah. How? Macam mana dia boleh menjadi mediator bagi kita. Now, apabila saya katakan tentang perantaraan ataupun mediator, dalam perjanjian lama kan, Nabi dia menjadi mediator bagi Tuhan kepada manusia. Kemudian dalam perjanjian lama juga imam menjadi mediator bagi manusia kepada Tuhan. Now, tapi sebagaimana kita tahu yang Nabi dengan imam, kadang-kadang dia tak boleh clash, dan juga ada juga Nabi yang sebegitu, tapi tak banyak. Tapi apabila kita melihat kepribadian Yesus Kristus, kita melihat dia melakukan kedua-duanya. Dia menjadi perantaraan bagi manusia kepada Tuhan, dan dia menjadi perantaraan bagi Tuhan kepada manusia. Dan oleh itu kita melihat kepribadian Yesus yang lebih istimewa. Dia manusia sepenuhnya dan juga ilahi sepenuhnya. Dan inilah penjelasan yang kita perhatikan dekat sini. Dan ada satu lagi perkara yang menarik dalam bab yang ke-9, yaitu Yesus bukan saja mempersembahkan korban, tetapi Yesus menjadi korban itu sendiri. Now, that is the idea yang sangat, I think sangat luar biasa bagi orang Yahudi pada ketika itu, tapi dijelaskan oleh penulis ini. Now, ada satu lagi konsep yang sebenarnya banyak perkara yang kita boleh tekankan dalam bab yang ke-9. Satu lagi perkara yang menarik adalah apabila dia menceritakan bahawa tentang darah Yesus Kristus. Dan dikatakan konsep perjanjian baru, kita melihat dimaterai dengan darah Yesus Kristus, dan ini dijelaskan oleh penulis Ibrani dalam bab yang ke-9 dengan sangat-sangat detail. Tapi ini tidak bermaksud idea ini hanya datang daripada penulis Ibrani ini saja. Kerana kalau kita baca Yesus Kristus sendiri, kalau kamu ingatkan masa perjamuan suci, Yesus katakan, inilah darahku untuk perjanjian baru. Darah perjanjian baru. So, idea itu memang sudah datang daripada Yesus sendiri juga. Dan Rasul Paulus dan terutamanya Rasul Petrus juga menyatakan bahawa kita telah disucikan melalui darah Yesus Kristus. Tapi dalam bab yang ke-9 kita melihatnya dengan lebih menyeluruh lagi. Now, let us go dive in kepada persoalan kita untuk pertama ini, untuk memulakan perbincangan kita. Maybe saya mulakan dengan Lolo dahulu. Kali pertama lah kan, okay? Masa kita baca perjanjian lama, kali pertama kamu baca tentang rukun-rukun ibadat dan juga kemah Tuhan, bait suci dalam perjanjian lama. Apakah beberapa persoalan yang timbul apabila kamu membacanya? What is something come to your mind? Semasa saya membaca untuk hal inilah rukun-rukun ini kan, saya membaca satu persatu di mana saya lihat dia sangat detail macam tu kan, untuk membina kemah Tuhan dia adalah seperti ini, dan bahan-bahan dia seperti ini, dan apabila saya tengok kan dia banyak emas, wow, saya cakap itu wow, kan emas kan berharga kan, macam tu kan. Jadi sesuatu yang dipakai untuk membuat kemah Tuhan, bait suci adalah satu yang berharga macam tu kan. Jadi saya lihat dia sangat detail dan sehasta, maksudnya kita pakai hasta kan, seberapa ukuran dia, apa dia punya jenis, itu yang membuatkan saya macam wow, sangat detail untuk hal untuk buat bait Tuhan, Tuhan inilah. Dan yang paling bestnya apabila saya lihat, saya fikir balik, kenapa
kenapa dia dibuat sangat detail macam tu kan. Dan apabila saya lihat balik, baca-baca pusing-pusing balik, hari inilah kan. Dan saya lihat, oh itu adalah untuk tempat Tuhan bersemayam, macam tu, untuk Tuhan ada di tempat itu. Jadi kalau Tuhan berada di suatu tempat itu, haruslah tempat itu adalah tempat yang terbaik lah kan, macam tu kan. Jadi di sana saya mendapat persoalan dan jawaban lah mengenai apabila saya membaca tentang kemah Tuhan, macam tu. Ya, itu dari saya. Oh, wow, oke. Semangat orang baru bangun tidur, ah. Alright. Okay. Pres, how about you? What Ya, experience? ketika saya baca tentang rukun-rukun ibadat ni kan, saya melihat ianya betapa tertibnya mereka perlu buat tu. Dengan setiap pakaian imam dia perlu ada, dia punya protokol, perlu ada ciri-ciri yang mereka perlu tepati, dan juga cara mereka membuat korban persembahan dan juga korban penghapus dosa itu berbeza juga. So daripada situ saya lihat semuanya sangat wah, betapa itu apa yang mereka lakukan itu perlu satu persatu menurut apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Jadi bagi saya itu sangat detail macam yang Loviana cakap tadi, dan juga sangat sangat tertib mengikut dia punya peraturan satu persatu. Yeah. So I also have the same thing yang come to mind, yaitu sangat terperinci, sangat teliti kan, dan sangat-sangat teratur, dan saya juga perhatikan banyak penglibatan orang, maksudnya banyak penglibatan manusia di luar ataupun di dalam, dan banyak sangat masa saya baca dulu, kalau saya tidak ada gambaran ataupun gambar rajah kan, I will lost. So terutama sekali apabila saya baca tentang buku Imamat dan juga buku Keluaran kan, dia cerita oh ini dekat sini, itu dekat sana, macam mana benda semua ni. So mengucap syukur kepada Tuhan kerana ada internet. So boleh cari dia punya diagram, dan juga Alkitab kita yang biasanya Bible study akan ada diagram tu kan. So dengan diagram itulah dia banyak membantu saya memahami lah. So although saya nampak dia banyak terperinci, teliti, teratur, I still have question. Macam banyaknya darah. Boleh kamu imagine kan? It's a bloody place. Dan kalau kamu pergi Batu Tujuh ke kedai-kedai yang pakai jual-jual makanan fresh food kan, so kamu nampak banyak darah, dan bukan hanya banyak darah tapi macam mana lah imam pada ketika itu. So I imagine benda macam tu, banyak darah, mungkin ada imam yang pingsan kan, tak tahulah. So banyak-banyak darah, dan dilakukan berulang-ulang kali. Dan ada yang dilakukan lebih banyak setiap hari, ada korban, dan hari perayaan perlu ada korban juga. Kamu bayangkanlah perayaan, saya bayangkanlah masa perayaan. Macam ada seperti sungai darah dekat sana. So, I don't know apa yang bermain dalam fikiran imam pada ketika itulah. Sekarang baru kita tahu yang they are more than that, tapi kalau saya letak diri saya sebagai imam pada ketika itu, banyaknya darah. What does it mean? Why there's too much blood? Is God bloodthirst or vampire dan sebagainya. So the things that come to my mind lah, sebelum memahami dengan lebih lagi dalam perjanjian baru lah, the significance of that thing. Dex, how about you? Saya rasa jawapannya hampir sama macam lo dengan Pris lah. Masa saya pertama kali membaca perjanjian lama tentang kemah suci itu kan, saya rasa macam banyak juga benda dekat sini kan, everything they explain in detail. Lepas tu saya berfikir, dulu pun sudah ada perkara yang sangat sedetail ini untuk membina kemah Tuhan itu, semacam arkitek kita sekarang ni kan, dia ukur satu persatu. Tapi saya rasa mungkin itu lebih detail lagi daripada apa yang ada pada saat inilah. Kalau orang buat plan rumah, sebab biasanya kalau kita mau buat rumah itu sendiri kan, kita buat plan rumah mungkin tidak akan sangat sedetail itu. Jadi bila saya membacakan, mula-mula saya pernah macam terhilang minat untuk membaca buku Imamat, Keluaran, Bilangan. So sangat banyak benda yang dia explain dekat situ sampai saya tidak boleh membayangkan. Dan tapi lama-kelamaan bila kita telah mengkaji firman Tuhan kan, sekarang saya paham yang kenapa dia sedetail itulah. Bagaimana Tuhan itu sangat very even benda yang sedikit pun dia nyatakan di situ. Dan macam lo cakap kan, bila dia kata ada emas dekat atas benda itu, terus saya membayangkan benda itu sangat precious lah, benda yang ada di atas. Dan
ada dua persoalan saya masa itu juga, ada satu persoalan saya masa itu juga. Soal satu saya belum mendalami firman Tuhan sangat kan. Kenapa tempat ini dibahagikan kepada dua? Kan dia ada ruang yang satu yang hanya boleh dimasuki imam besar dan satu lagi di depan ini kan. Saya tertanya-tanya pada saat itu. Tapi sekarang of course lah kita telah mengkaji buku Ibrani, jadi dia bila telah mendalami, tapi itu adalah first impression saya lah. Kenapa ada dua dan satu lagi tidak boleh dimasuki orang? Kenapa kalau orang masuk dekat sana ini yang terjadi? So sangat banyak persoalan saya dekat situ pada saat itu. Itu daripada saya lah. Yes, wow, thank you very much. Pres, Lolo ada penambahan lagi untuk itu? Kalau saya lihat kan di semasa mereka membuat kemah itu kan daripada awalnya selalu berkata hendaklah macam tu bah. Dan juga selalu kata macam ni, berhati-hatilah, kata macam tu, berhati-hatilah buat supaya kamu menurut contoh. Pada awalnya saya, kenapa dia mesti seperti contoh, exactly macam contoh tu yang dilihat macam tu bah. Itu yang dan betul, dan bersyukur juga lah macam kata Richard ada YouTube kan. Selepas saya tengok YouTube kan, apabila kita baca balik, kita boleh macam ni dia, okey macam tu, itu yang membuat otak bergabung juga lah macam tu. Ya, I mean, kalau saya mau kita jump sedikit kepada apa kitab Ibrani kan, dia berkatakan tentang iman senarai mereka yang beriman dalam bab yang ke-12 kan. Bab yang ke-11 mereka yang beriman. Saya fikirkan mereka tuh betul-betul beriman lah. Maksudnya mereka tak nampak sangat dengan jelas, tapi they still believe in God. Dan even kita pada masa sekarang pun banyak persoalan, dan memang padanlah iman mereka sangat-sangat menjadi contoh bagi kita dan tersenarai dalam iman dekat sana lah. For me, apabila saya berada dekat sana, I don't know either saya melihat banyak benda ni, banyak darah berulang-ulang sampai bila semua ni mau habis dan sebagainya. Yes. Pres, ada penambahan sebelum kita pergi kepada seterusnya? Jadi saya sebenarnya ada masa saya baca-baca kan, melihat sebegitu banyak ketertiban ataupun protokol, bolehkah saya katakan protokol yang perlu mereka ikuti. Jadi saya ada persoalan macam mana keterbatasan manusia boleh deal dengan benda yang sangat detail macam ni. Itu yang berada dalam fikiran saya. And then at the end of saya punya persoalan tu, saya cakap macam ni, tidak heranlah kita perlukan Yesus macam tu, sebab benda itu perlukan sesuatu yang ultimate yang boleh menjadikan benda tu, tidak juga saya cakap ianya dipermudahkan, tetapi perlu menjadikan benda itu lebih mudah kepada kita manusia untuk datang kepada Tuhan. Pada dulu dia perlu percik darah macam tu, perlu ada imam. So dengan adanya Yesus kan ianya menjadi lebih mudah untuk kita datang kepada Tuhan kan. Ya, lebih senang untuk kita pahami, dan juga it makes sense lah bagi kita pada masa sekarang. Nah, itu yang diperhatikan dalam ayat yang 1 hingga ayat yang ke-5. Apabila dia cuba mau explain tapi masa tak cukup, dia kata, ataupun perkara ini tidak perlu diperkatakan satu persatu lagi, tapi dia cakap pasal tongkat emas, mana, Harun dan bertunas, everything is banyak simbolik tentang kepribadian Yesus Kristus dan sebagainya lah. Dan ini yang kita perhatikan. Kemudian dia terus menjelaskan tentang kenapa ini hanya ibadat di bumi. Sekarang dia menjelaskan sesuatu yang lebih besar lagi. Now, apabila kita baca bab yang ke-9 secara khususnya, dan juga keseluruhan kitab Ibrani secara amnya kan, mungkin bagi Dex kan, apakah perbezaan di antara korban pertama dan juga korban dalam perjanjian pertama dengan korban dalam perjanjian baru, dan how does it affect your life? Maybe I can share one or two, then yang lain kita boleh tambahkan. Oke, saya share satu dulu lah. Takut nanti terambil pula. Oke. Oke, apa perbezaan yang saya lihat lah. Yang pertama ialah kalau kita melihat kepada yang pertama kan, mereka menggunakan haiwan, dan benda itu dilakukan berulang kali. Sebab kita tak boleh gunakan haiwan yang sama. Kita sudah bunuh dia, takkan kita mau bunuh dia berulang kali kan. Jadi saya melihat ada keterbatasan lah di sana. Untuk kita melakukan korban, kita kena cari lagi haiwan, kita kena cari lagi. Tetapi bagaimana korban kedua, yaitu Tuhan sendiri dengan hanya melakukan sekali, dan sekali itu pun dia sendiri yang melakukan. Saya melihat
kesempurnaan macam saya cakap dalam video yang sebelum ini. Jadi melihat kepada kesempurnaan korban itu sendirilah, bagaimana dia menjadi impak, dia membuatkan saya rasa tiada ada ragu-ragu, tapi keraguan itu menjadi sedikit demi sedikit lah disebabkan kesempurnaan Tuhan sebagai korban yang kedua di dalam perjanjian baru itu. Yap, yap. Oke, oke. Banyak-banyak korban dan tapi dalam perjanjian baru hanya satu korban saja sekali untuk selamanya. Which is good yang kita akan ulang-ulang nantilah. Itu juga diulang-ulang dalam kitab kita Ibrani sekali untuk selamanya. Dan satu yang saya dapat juga dekat sana ialah bukan hanya banyak sangat korban tapi dan berulang-ulang, tapi saya juga melihat ada keterhatan dalam perjanjian pertama, yaitu hanya dilakukan contohnya masuk ke dalam ruang yang maha kudus, hanya seorang saja yang boleh masuk, yaitu imam besar. Itu pun setahun sekali. Tapi dalam perjanjian baru, apabila kita baca dalam Ibrani bab yang ke-9, tirai itu telah dibuka, Roh Kudus telah membuka tirai itu untuk kita, dan kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan tanpa perlu setahun sekali. Tapi apabila kita memerlukan hadirat Tuhan Yesus Kristus, we can just come in. Dan itu saya nampak ini melalui darah Yesus Kristus. Bagaimana dengan Lolo? Oke, kalau saya perbezaan untuk perjanjian lama dengan baru, perjanjian yang pertama dengan yang baru ini kan, saya melihat untuk korban di mana Yesus Kristus menjadi korban untuk penebusan dosa kan. Jadi yang unik yang saya dapati adalah di mana korban ini datang daripada surga dan dia sudah melalui surga sendiri. Jadi itu yang saya berpikirkan, wow, Tuhan yang daripada surga yang tidak bercela dan tidak berdosa turun untuk menjadi korban untuk penebusan dosa kita lah. Seperti yang katakan tadi lah, kita kalau pada pertamanya adalah haiwan macam itu kan. Tapi ini adalah satu pribadi yang memang sudah melalui surga gitu, sudah di surga, dan dia yang melakukan korban itu. Ya bukan saja melakukan korban, dia juga bukan saja melakukan penebusan dosa, tapi dia juga yang menjadi korban, itulah. Terus saya penyusunan ayat di sana tuh kan. Itulah tadi. Oke. Thank you Lolo. Pres? Ya, bagi saya perbezaannya di sini adalah kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9, di mana penulis Ibrani dia mempersoalkan tentang yang persembahan itu lebih kepada fisikal, tetapi tidak melambangkan hati nurani mereka pada waktu itu. Dan implikasinya ini kepada iman saya kan, saya macam ini yang Tuhan inginkan. Ianya bukan sekadar apa yang oleh orang boleh lihat secara luaran, tetapi apa yang perubahan yang terjadi dalam hati dan juga pikiran kita. Adakah kita memang betul-betul taat, ataupun itu sekadar apa yang kita pamerkan saja. Jadi bagi saya ini adalah antara kita dengan Tuhan. So perlu untuk buat refleksi, dan juga we need to fix it apabila perlu. So itu yang saya reflect lah apabila saya merenung perbezaan di antara perjanjian yang pertama dengan yang baru. Ya. Saya juga ada poin yang begitu juga, yaitu dalam perjanjian pertama yang Pres katakan tadi lah, hanya luaran saja, yaitu hanya bersifat lahir ya. Tetapi memang ianya sebab itu sistem yang Tuhan telah gunakan pada ketika itu. It is effective of course, tapi ianya tidak merangkumi keseluruhan mereka yang melakukan korban itu. So secara luaran mereka telah disucikan lah kan. Dan ianya penyucian yang benar lah, sebab itu sistem yang Tuhan telah set pada ketika itu. Dan tapi dalam perjanjian baru kita melihat ianya bukan hanya luaran saja, tapi dalaman, hati nurani. Because sometimes kita boleh bagi korban dalam perjanjian lama, just bagi sudah selesai. Even macam setengah agama pada masa sekarang, mereka gunakan korban, sudah, dosa saya sudah diampuni. Tapi dalam hati tahu yang tidaklah, saya akan buat habis perayaan ni, saya akan buat lagi lah benda yang tu. So next year saya tambah-tambah, next year saya buat satu lagi korban untuk menutup dan sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru kita dikatakan sebagaimana yang dibaca oleh Pres tadi, yaitu hati nurani kita juga disucikan, our cleanse, our conscious, and there is something yang sangat-sangat precious. Sebab kita boleh cakap sekarang yang saya sudah diampuni, but do you feel that you are forgiven?
So that is something yang unik lah, ataupun sesuatu yang istimewa untuk kita dalam perjanjian baru ni. So for me that is implikasi yaitu yang apabila saya baca firman Tuhan, yes, melalui fikiran saya baca, yes, Tuhan telah mengampuni. Sebagaimana dikatakan dalam bab yang ke-8 sebelum ini, dikatakan, aku akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan dosa mereka tidak akan kuingati lagi. Oke, Tuhan tidak ingati dosa lagi, tapi saya ingat dosa saya. Dan apabila saya ingat dosa saya akan rasa down, dan sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru, apabila Roh Kudus yang hidup di dalam kita, dia membuatkan kita, ya, kita ingat dosa itu lagi, tapi impak ataupun kesan dosa itu tidak bermain dalam pikiran kita lagi. Ianya menjadi hati nurani kita bersih. It's a good point, Pres. I like, double like. Walaupun ada orang ganggu kamu, saya tengok tadi. Ya. Lolo, Dex, ada penambahan lagi? Dex, kalau ada? Terus dia. Oke. Kalau daripada saya sendiri macam yang lo cakap tadi kan, bila dia kata korban kedua itu Tuhan tuh melalui surga sendiri kan. Kalau sebelum ini korban haiwan, bayangkan kita renjis darah tuh tempat so mereka cakap semua benar dekat situ, macam berada katakanlah bau darahan. Tetapi darah Tuhan Yesus itu adalah darah yang Tuhan itu telah melalui surga. Bayangkan kalau dengan darah hewan itu boleh kita memohon pengampunan dosa, bagaimana dengan darah Tuhan Yesus itu sendirilah. So saya melihat ya, ini satu benda yang macam mana mau cakap, dia macam sebagai seorang Kristen saya rasa macam dia memberikan lagi kekuatan kepada pribadi saya lah. Sebab kalau sebelum ini orang-orang dulu kan, bila di dalam perjanjian lama mereka menggunakan darah hewan, tetapi kita pada saat ini darah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi penghapus dosa kita. Yap. Okay, thank you, sorry, ada lekas sedikit. Yes, thank you very much, Dek. Lolo? Ada satu hal yang saya teringat, contoh apabila kita cita-cita ini kan saya teringat yang tabir, kita panggil tabir kayak yang sebelah dua daripada atas. Tirai ya. Tabir itu bahasa apa? Tirai yang terbelah daripada atas ke bawah, di mana apabila saya pikirkan itu kan, di mana Tuhan Yesus sekarang dia menjadi korban dan dia adalah jadi pengantara kepada kita, dan di sini saya melihat tidak ada lagi pengantara, kita boleh direct kepada Tuhan macam itu kan. Contohnya kalau saya mau bercakap Tuhan macam ni, tidak perlu lagi Dex tolong bagi tahu dengan Tuhan macam tu bang. Jadi tidak ada pengantara, itu membuatkan saya lebih sedar di mana hubungan dengan Tuhan lebih transparan dan lebih dekat macam itulah. Maksudnya macam kamu boleh face to face dengan Tuhan bah, karena hal korban ini tadi juga lah macam itu. Ya. Dan ini juga good point, Lolo. Dan ini juga mengingatkan implikasi kepada doa kan. Apabila kita berdoa, kita cakap, okay, ini permintaan Bapa kami di syurga, permintaan, lepas tu kita tutup dalam nama Yesus Kristus. What does it mean? What does it mean by dalam nama Yesus Kristus? So, ianya menambah lagi pengetahuan kita, mungkin menjawab sedikit dengan soalan yang ketiga, menambahkan lagi pengetahuan kita bahawa dalam nama Yesus Kristus bermaksud dalam kepribadian Yesus Kristus, dalam siapa Yesus Kristus, dalam apa yang Yesus telah lakukan. Amin. So kita ringkaskanlah, kita minta dalam nama Yesus Kristus, amin, dan itu membuatkan kita wow, they are more understanding dalam perjanjian baru. Sebab we can just come to our Father in heaven. Ini doa permohonan kita dalam nama Yesus Kristus, maksudnya dengan apa yang Yesus telah lakukan, siapa Yesus, termasuk dengan kematian Yesus Kristus, darah Yesus Kristus. Amin. So, ianya memberikan, oh ini rupanya yang saya doa-doakan selama ini. It make us more meaningful lah. Satu lagi yang saya dapati ialah, sebelum kita pergi pada press kalau ada, yaitu kita harus ingat sistem korban dalam perjanjian lama terhad kepada lokal, yaitu kepada orang Israel pada ketika itu. Mereka tak buat persembahan untuk orang Kanaan dan sebagainya. Tapi dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus, ianya universal. Kepada siapa yang beriman datang kepada Yesus Kristus, kita juga terlibat dalam macam mana cakap upacara korban di syurga yang sekali untuk selamanya. So universal
berbanding dengan lokal dalam perjanjian pertama. Pres, ada penambahan lagi ke sini? Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7 kan, di mana imam-imam dia cuma boleh masuk ke bahagian pertama di dalam kemah suci, dan imam besar mereka boleh masuk setahun sekali. So macam yang Dex dan Lolo cakap tadi, macam ada limitation di situ, terhad. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Yesus, kita boleh datang secara terus melalui Yesus kepada Bapa. Jadi implikasinya di sini sekali lagi lah, please come anytime, tolonglah datang bila-bila masa kita perlu, ataupun bukan sekadar masa kita perlu, tetapi bila-bila masalah, semada untuk bersyukur, tak kira lah pendek ke panjang macam tu, yang penting kita datang. Dan kita datang dengan hati dan juga fikiran yang memang sudah ready mau datang. Jangan datang sekadar untuk mencukupkan syarat, macam, sebelum tidur saya perlu berdoa. Tetapi macam doa itu kita macam sesuatu yang kita hafal, macam tu, bukan sesuatu yang dari hati. So, ya, jadi kita jangan sia-siakanlah apa yang sudah kita ada, di mana kita boleh datang secara terus kepada Bapa melalui Yesus, tanpa perlu adanya prosedur yang sangat rumit seperti yang dahulu kan. Ya. Bukan 5 kali sehari saja, malah kita lebih daripada itu pun boleh kan. Dex dengan Lolo, ada lagi penambahan di sini sebelum kita pergi pada yang ketiga? Tak ada. Tidak. Tidak. Okay. So just sebelum kita pergi kepada persoalan yang ketiga, mungkin saya mulakan dengan Dex nanti, yaitu kita harus ingat bahawa bukan sama seperti apabila Yesus katakan dia datang bukan untuk membuang Taurat. Begitu juga apabila kita melihat dalam perjanjian baru, bukan untuk membuang perjanjian pertama, tapi perjanjian pertama itu bukan untuk mengubah ataupun bukan untuk menidakkan perjanjian pertama, tetapi untuk memenuhi, fulfill, dan juga untuk memperbaharui apa yang sudah ada sebelum ini. Maksudnya dia memberi make sense tentang perjanjian pertama itu, sebab itu perjanjian baru ini is not new in the sense of perjanjian pertama sudah tak penting, tapi new in the sense of perjanjian pertama ini belum habis lagi. Ianya ada kemuncaknya, dan kemuncaknya ialah perjanjian baru. Sebab itu kita ulang-ulang juga untuk peringatan dalam surat Ibrani, penulis ini mengatakan bahawa jangan pergi balik kepada hal yang lama. Bukan hal yang lama itu bukan datang daripada Tuhan, itu datang daripada Tuhan, tapi why you want to go to all if you have the new one. So itu yang kita harus berhati-hati untuk kita perhatikan lah. Not that kita buang terus perjanjian pertama, tapi tanpa perjanjian pertama tidak ada perjanjian baru. Tapi kita tak perlu pergi lagi kepada perjanjian pertama, sebab sekarang sudah ada fulfillment of the old covenant. So now let us go kepada persoalan yang ketiga. Jadi sekarang dalam banyak-banyak perkara yang kamu boleh perhatikan, saya lupa beritahu dalam introduction tadi, if you want to know more, kamu boleh dengar daripada podcast, ada 2 episod podcast untuk bab yang ke-9 ini, banyak detail yang sangat-sangat menarik. You can just go down di bawah caption ini, saya letakkan link kepada podcast itu, bukan darling ya, link dekat podcast itu. Dan tapi let us emphasize more dengan satu topik, iaitu tentang darah Kristus. Bagaimana kamu melihat ataupun mengerti dan menghargai darah Kristus sekarang? Now that we learn this thus far, how do you understand and appreciate the blood of Jesus? Dex. Okay, saya harap bila saya bercakap ini tidak tersekar-sekar lah. Okay, kalau dulu kan, of course bila kita menjadi seorang Kristen, kita tahu yang darah Kristus itu adalah korban bagi dosa kita. That's it. Saya melihat dia sebagai, pada masa-masa saya bermula sebagai seorang Kristen lah. Tetapi pada saat ini bila saya melihat bagaimana dia menggenapi perjanjian pertama untuk kita diberikan perjanjian yang lebih baik, dan juga how this blood very precious lah, sangat-sangat precious, disebabkan oleh darah Kristus kita menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ruang kita dengan Tuhan itu menjadi sangat intim. Dia masuk hubungan kita di antara Tuhan, tidak perlu ada perantaraan lagi. Saya melihat dia sebagai satu yang something that is beyond the words precious itu sendiri. Susah untuk digambarkan dengan kata-kata kan. Dan macam saya pernah katakan juga sebelum ini, dia menjadikan saya untuk ingin menghargai, ingin appreciate Tuhan itu lebih lagi because of what
what have been done, apa yang dia telah lakukan. Dia menjadikan saya lebih rasa macam I need to do something. Bukan disebabkan saya perlu berusaha untuk mendapatkan ini, tetapi kerana Tuhan, kesempurnaan Tuhan itu telah melakukan sesuatu yang cukup baik bagi saya. Di sebab itu saya rasa macam I need to do something now. Itu. Itulah kita quote lagi Priscilla lah. Respon. Hashtag respon. Hashtag. Press. Oh, Gitu. ya, saya. Jadi apa yang dapat saya respon lah untuk soalan yang ketiga nih, bagaimana dapat menghargai. Saya dapat simpulkan yang kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dari dahulu di dalam perjanjian pertama dan juga perjanjian baru, kita masih memerlukan seorang wakil yang dapat membolehkan kita untuk datang kepada Bapa, dan pada masa yang sama juga dapat menghapuskan dosa kita. So, kita sudah ada Yesus yang memang imam besar, tiada yang lain, hanya Yesus saja. Jadi, jangan kita sia-siakan. Macam ada satu popular belief, saya rasa saya anggap itu sebagai satu gurauan di mana 6 hari itu buatlah apa yang kamu suka, dan pada hari Ahad itu datang ke gereja, bertobat, and then Isnin mulai lagi. So, kalau kita ada pandangan macam tu, kita kena ubahlah. Sebab apa yang Yesus lakukan untuk kita, ianya sudah terlalu besar. Jadi, kita juga sudah diperingatkan agar kita jangan mempersia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dan bila kita mengenal Tuhan, dan juga menerima Tuhan, bukan saja kita inginkan keselamatan, tetapi juga kita haruslah mengetahui bahwa kepribadian Tuhan itu yang menyebabkan kita terselamat, dan bukan kerana kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang bekerja. Segala-galanya bermula dan juga berakhir dengan Tuhan. Itu konsep yang kita kena peganglah bila kita terima iman, supaya kita tidak macam mengambil ringan, bermain-main ataupun sambil lewat macam tu dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Yap. Pres, itu mengingatkan saya kan, Pres, pasal Ibrani bab yang ke-6. Mungkin saya baca untuk kita supaya jog our memory. Dikatakan dalam bab yang ke-6, ayat yang ke-6, jika mereka berpaling, mustahil untuk membawa mereka bertaubat semula, kerana mereka telah menyalib ataupun membunuh ataupun menumpahkan darah, menyalib anak Allah sekali lagi bagi diri mereka serta memalukannya di mata orang ramai. So itu perbuatan kita lah apabila kita mensia-siakan darah Yesus Kristus, kita berpaling daripada dia, seolah-olah kita menyalibkan dia sekali lagi. Padahal tidak perlu, kerana sekali untuk selamanya. So it give us fear, tapi fear reverent kan, iaitu takut hormat kepada apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. So that is the balance lah. Kita free come to Bapa kita yang di syurga with joy, dengan penuh sukacita. Pada masa sama juga ianya tidak menjadikan kita sambil lewa, sebab jangan ambil indah tak indah tentang darah Yesus Kristus inilah. Jangan seperti dikatakan dalam bab yang ke-6 ayat ke-6 itu tadilah, mengorbankan anak Allah sekali lagi. Powerful. Okay. Lolo dalam pemikiran Siti. Tentang darah. Kalau orang, bukan orang lah, sesuatu yang hidup mesti ada darah kan, contohnya. Jadi saya reflect, jadi adanya darah, jadi ada satu kehidupan contoh. Jadi saya refer kepada ayat Ibrani 8 ayat yang ke-10. So Tuhan katakan, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saya melihat tentang pengertian tentang darah Kristus adalah di mana ini adalah daripada komitmen Tuhan sendiri, macam itu, Pak. Jadi di mana Tuhan Yesus menjadi korban untuk penebusan dosa kita. Jadi apabila Yesus menjadi korban, seperti yang kita belajar, dan saya baca juga di sini mengatakan bahwa ada janji melalui Yesus Kristus kan, macam itu. Jadi bahwa kita belajar sebelumnya, kita tahu Tuhan Yesus lebih besar daripada segala-galanya, dan ada darah lagi daripada Yesus Kristus mengorbankan dirinya, dan saya melihat ini adalah kasih Tuhan, macam itu kan. Jadi apabila saya mau buat satu ayat kan, saya macam tidak pandai, speechless pula macam itu, sebab saya berdosa kan. Jadi Tuhan tetap berkomitmen untuk supaya saya ditebus, saya diselamatkan. Jadi ini satu yang
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Hmm. untuk kasih kepada kita semua lah. Jadi hal inilah lagi sekali saya lihat tentang kasih Tuhan dan juga komitmen Tuhan pada setiap kita yang percaya. Macam tu. Yeah. He want you to win kan? Yes. Dia mau kamu Pada dimenangkan. mesti selamat juga macam tu, Pak. Walaupun berdosa kan, tapi pada akhirnya ada satu kehidupan yang kekal yang Tuhan bagikan pada setiap orang yang percaya. Itu yang interesting, itu yang sangat amazing. Ya. Wow. so, so as we look at darah Yesus Kristus, memang kita melihat tentang kematian Yesus Kristus, tapi pada masa sama juga kita melihat kehidupan. Sebab dalam perjanjian lama dikatakan, dalam imamat dikatakan dalam darah ada hidup. So not just darah itu mengingatkan kita tentang kematian Yesus Kristus, malah yang mengingatkan juga tentang kehidupan. Karena dia mati, kita hidup. Dan pada masa sama juga darah itu mengingatkan kita kepada janjinya lah. So he will always fulfill his promises lah. So darah itu mengingatkan kita yang he done it, he will promise, and apa yang dia telah promise, he will come through lah, come to pass. So saya tambah satu lagi, untuk saya sendiri lah, apabila saya melihat pasal darah Yesus Kristus, selain daripada apa yang kamu orang sudah very interesting apa yang kamu orang kongsikan tadi, dan saya setuju, dan dikatakan dalam ayat ke-22, one more thing yang saya perhatikan adalah dikatakan di sini, menurut hukum Taurat, hampir segala-galanya disucikan, segala-galanya disucikan dengan darah, dan tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Now yang ada juga yang tidak dapat lah. Contohnya orang miskin, mereka tak boleh korbankan, tak cukup belanja kan, mereka bagi gandum, mereka bagi kemenyan dan sebagainya. So tapi secara roughly hampir segala-galanya harus dilakukan dan disucikan dengan darah. Nah, the word disucikan itu sangat penting bagi saya juga, saya perhatikan. So ini juga memberi respon kepada saya yang saya juga harus hidup suci. Dan hidup suci bukan melalui kekuatan saya sendiri, tapi kerana kekuatan Tuhan Yesus Kristus. How can I live a holy life? Ialah dengan apply the blood of Jesus lah. So setiap kali saya lari daripada apa yang sepatutnya dilakukan, apply the blood of Jesus. Sebab bukan hanya kita sudah disucikan, tapi kita continue disucikan. So hampir semua, maksudnya bukan hanya barang-barang di dalam perjanjian lama di bumi dan sebagainya, tapi termasuk kita sendiri. Sebab itu dia renjis bukan hanya kitab, tapi renjis juga mereka yang ada di sana, yaitu kita lah disucikan juga. So so that's for me. Any more? Ada lagi daripada rekan-rekan lain? Saudara-saudari? Saudara. Diam. Dex, ada apa-apa lagi, Dex? Macam lo cakap tadi kan, sebab susah untuk digambarkan dalam kata-kata apa yang dia macam nak guna perkataan ni tak tu, nak guna perkataan ni tak tu. Tapi sebab kita selalu mengaitkan yang this is the grace of God kan. Dan bila kita belajar tentang buku Ibrani ini, macam lo cakap di awal dulu, dia kata sangat banyak perjanjian lama dikaitkan. Jadi dia membuatkan saya memahami dan belajar that I should not take the grace of God for granted lah. Dia tidak macam, kita jadi macam dari cakap tadi, we fear, tapi fear itu ada rasa hormat. Kita jadi menghargai siapa itu Tuhan. Itu yang saya lihat kepada darah Kristus ini. Dia memang the grace of God, but it teach me to this grace of God, sangat banyak benda yang Tuhan itu buat untuk kita. It's too much. Sampai kita rasa macam, oh, I should not take this for granted because God has done too much for me. Yes. So 1 Petrus bab yang pertama ayat yang ke-18 berkata begini hingga 19, kamu mengetahui bahwa untuk membebaskan kamu daripada hidup sia-sia warisan nenek moyangmu, tebusannya bukanlah sesuatu yang dapat dibinasakan dengan perak atau emas, tetapi darah Kristus yang amat berharga, darah anak domba yang tiada cacat celanya. So for me, that is a very powerful. Yes, sebelum saya menutup lagi, anyone yang want to say anything? Aku tak tidur nyenyak. Ya, tadi saudari Loviana, dia ada sebut tentang komitmen Tuhan. Jadi bila kita menyebut tentang komitmen Tuhan kan, kita perlu untuk ingatkan diri sendiri bahwa
Yesus dan juga iman saya lebih penting daripada apa yang berlaku di sekeliling saya. Sebab kalau kita dalam awal-awal bab Ibrani dulu kita belajar tentang jangan hanyut, jangan keraskan hatimu. Sebenarnya perkara itu possible. Tidak mustahil untuk terjadi dalam kita sekiranya kita biarkan kita ke kiri, ke kanan oleh perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Jadi sangat perlu untuk kita jadikan ianya peringatan harian ataupun daily reminder untuk kita agar jangan melupakan komitmen Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan komitmen yang sebegitu besar untuk kita, kita perlu juga memberikan komitmen kita untuk kita terus membangun di dalam Tuhan dan jangan mundur ke belakang. Yap. Amen, amen. Haleluya, sister. Lolo, Sister. saudari, sister. Oke, untuk last lah dari saya, pengertian tentang darah Yesus. Karena perbuatan Tuhan di kayu salib, karena darah Yesus yang tercurah. Kalau dulunya kan saya belum ada pengertian, saya sebut saja macam tu Pak, sebut saja kan macam kamu tidak ada macam macam tu sejak feel dia paham tak? Dan apabila sampai ke hari ini, apabila kita belajar bersama-sama tentang lebih detail lagi di sana, membuatkan of course memang kita mau lebih menghargai Tuhan, dan kalau saya sendiri juga saya mau iman saya ditambahkan lagi macam tu setiap hari, karena saya mempercayai hal-hal seperti ini dan tentang kebenaran firman Tuhan lah, jadi tambah lagi iman, percaya lagi macam tu Pak, jadi sesuatu yang baik. Yes. Thank you, sister. So you see darah Yesus Kristus dalam bab yang ke-9 banyak perkara yang kita perhatikan. Ianya merangkumi kehidupan kita harus disucikan, don't take it for granted, dan there are times when the possibility untuk kita hanyut daripada iman kita, dan bagaimana doa kita become more fully, kita katakan dalam nama Yesus Kristus. Tapi bukan itu saja, saya juga perhatikannya sebagai worship, penyembahan kita, both dalam perkataan kita, especially praise and worship. Satu lagu yang come to my mind is Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. So kita tak boleh masuk ke ruang Maha Kudus tanpa darah anak domba. Dan itu yang kita perhatikan dalam kepribadian Yesus Kristus. Ianya juga memberi new understanding tentang lagu itu. That song, kalau dihayati dengan benar-benar, is a very powerful song. Sebagaimana apa yang Lolo quote tadi, tapi dia tak baca, dalam Matius bab yang ke-27, dia curi saya punya ending. So let me ending macam ini. Dikatakan sejurus, selepas Yesus mati di kayu salib, sejurus itu tirai bait suci terbelah dua, dari atas ke bawah, bumi digegar, gempa dan batu-batu pejal berpecah, kubur-kubur dan sebagainya. Dan di situ kita melihat sejurus selepas Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kita melihat bahwa tirai yang memisahkan antara hanya imam besar saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Suci. Tapi sekarang kita melihat dengan kematian Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus, tirai itu telah terbelah daripada atas ke bawah. Dan itu hanya perbuatan Tuhan. Kalau perbuatan manusia daripada bawah ke atas, tapi perbuatan Tuhan daripada atas ke bawah, dan ianya telah terkoyak. Dan itu menandakan bahawa sekarang melalui darah dan kematian dan kehidupan dan kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh datang kepadanya. So, sebagaimana dikatakan oleh sisters dan juga saudari-saudari yang ada tadi, do not waste this, datang kepada dia. We have a privilege. Kalau kamu belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, come to Him. Dan baca dalam surat Ibrani ini, dan renung apa yang mungkin kami kongsikan, tapi minta Roh Kudus untuk menegur kamu dan juga membuatkan kamu lihat siapakah Yesus yang sebenarnya. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Praise dan orang yang di belakang Praise, Lolo dan juga Dex. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye.